Karena Yusuf takut akan Tuhan, dia tetap memberkati abang-abangnya. Dan waktu dia bekerja jadi budak, dia bekerja dengan jujur. Dia bekerja dengan rajin. Sampai-sampai keluarga Potifar mempercayakan dia untuk menjadi pengurus rumah tangga keluarga Potifar. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa melekat sama Tuhan? Yang kedua, dampak dari intim dengan Tuhan. Tuhan akan memberitahu perjanjiannya kepada kita. Tuhan akan menuntun. Tuhan akan memberikan pewahyuannya. Tuhan akan menyingkapkan rahasianya untuk kita. Mazmur 25:14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya senang, Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang pintar nyanyi. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang pintar berdoa. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang hafal lagu. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang lulusan S1. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan seperti maling takut ketemu sama polisi. Takut akan Tuhan bukan seperti koruptor takut ketemu sama KPK. Tapi ini takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah ketetapan hati pikiran kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan mereka yang tidak mendukakan Tuhan. Dan janjinya, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Artinya rahasianya akan diekspos. Misterinya akan diberitahu. Kalau Anda punya teman dekat, maka amat sukar bagi temanmu itu untuk menjaga rahasia kepada kamu. Dia akan segera open. Sama hal kalau Anda dekat sama temanmu, amat sukar bagi Anda untuk menyembunyikan sesuatu dari dia. Bahkan Anda berani untuk memberi PIN ATM Anda sama orang itu. Kenapa? Karena Anda dekat. Sama halnya kalau Anda dekat sama Tuhan, maka amat sukar bagi Tuhan untuk menyembunyikan rahasianya buat saudara. Amat sukar bagi Tuhan untuk menahan misterinya bagi saudara. Dia akan segera memberitahukan. Sebagai contoh, saya teringat Yusuf, anak paling kecil dari 11 bersaudara. Ketika dia membangun hubungan sama Tuhan, dia dapat mimpi. Suatu kali kamu akan jadi pemimpin dan memelihara keluargamu dari krisis pangan. Karena Yusuf masih terlalu muda. Dia gak bijaksana untuk menyimpan terlebih dahulu dalam hati. Dia mulai cerita kemana-mana. Dia mulai show off. Sampai kemudian kakaknya cemburu dan iri, kemudian berusaha untuk bunuh dia. Buang dia di dalam sumur kering. Dibiarkan untuk mati di sumur tersebut tanpa makan. Tapi karena rencana Tuhan belum tergenapi bagi Yusuf. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya waktu ada di dalam sumur. Dia belajar untuk takut akan Tuhan, tidak membencinya, mengampuni. Maka kemudian Tuhan menggerakkan salah satu dari kakak Yusuf bernama Yehuda untuk ngomong sama yang lain. Jangan kita bunuh adik kita. Karena dia adalah darah daging kita. Lebih baik kita keluarin dia dan jual aja jadi budak di Mesir. Kan gak mungkin nanti dia jadi pemimpin. Orang budak siapa yang mau dipimpin oleh budak. Kemudian usul dari Yehuda ini ditangkap oleh yang lainnya, dikeluarkan Yusuf dari sumur, dijual jadi budak di Mesir. Karena Yusuf takut akan Tuhan, dia tetap memberkati abang-abangnya. Dan waktu dia bekerja jadi budak, dia bekerja dengan jujur. Dia bekerja dengan rajin. Sampai-sampai keluarga Potifar mempercayakan dia untuk menjadi pengurus rumah tangga keluarga Potifar. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite
setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.